Selamat pagi sahabat GBS TV, salam berjumpa kembali. Sebelum kita menikmati sapaan firman Tuhan, mari kita satukan hati memohon bimbingan Roh Allah. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami ingin Engkau sapa agar kami memperoleh tuntunan dalam melangsungkan kehidupan kami hari ini. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini tertulis dalam surat Yohanes yang pertama, pasal 5 ayat yang ke-21. Demikian bunyinya. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Alkitab konsisten menentang penyembahan berhala. Dipahami sebagai kejahatan yang utama. Pelanggaran yang serius terhadap kehormatan Tuhan. Serta mengundang amarah Tuhan. Larangan Tuhan amat tegas, jelas dan tandas berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu. Tertulis dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Hakikat penyembahan berhala ialah mempersekutukan Tuhan dengan sesuatu yang lain. Atau menempatkan sesuatu sebagai pengganti Tuhan. Penyembahan berhala berarti memberikan kemuliaan dan kehormatan yang menjadi milik Tuhan kepada benda buatan manusia. Atau mempersamakan Tuhan dengan yang lain. Dalam Yesaya 42 ayat 8 berbunyi, aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Sujud menyembah benda ciptaan manusia atau mengantongi benda jimat. Mungkin saja tidak banyak orang melakukannya lagi. Akan tetapi saudaraku, pada zaman now, berhala bisa berbentuk apa saja yang diberi prioritas lebih utama daripada Tuhan. Sadar atau tidak sadar, dunia kini dipenuhi berbagai berhala modern. Berhala modern bisa berupa materi atau benda, berupa orang, jabatan, status, atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketika kita menganggap mereka lebih penting daripada Tuhan, atau bahkan melupakan Tuhan, maka kita telah menjadikan barang-barang itu, benda-benda itu sebagai berhala kita. Beberapa contoh penyembahan berhala modern. Yang pertama, materialisme. Ketika harta menjadi fokus utama dalam hidup ini, segenap hati, pikiran, dan cita-cita hanya untuk harta. Sehingga posisi Tuhan tergeser oleh harta. Maka harta itu telah menjadi berhala. Ketika status, misalnya citra diri, jabatan, karir, lebih dipedulikan daripada hormat dan puji Tuhan, maka status itu telah menjadi berhala. Ketergantungan pada teknologi, misalnya ketergantungan kepada handphone. Ketika handphone itu ketinggalan di rumah saat kita bepergian, tentunya kita gelisah dan bingung. Dan sangat mengganggu pikiran. Seolah-olah hidup ini hambar tanpa handphone. Dengan demikian, maka handphone telah menjadi berhala.
Ketika kita bermain handphone, menghabiskan waktu berlebihan di depan layar, membuat komunikasi dalam keluarga terabaikan. Handphone telah menjadi berhala. Ketika ibadah sedang berlangsung, hati dan pikiran beralih fokus dari doa dan khotbah ke HP. Maka dengan demikian kita telah menjadikan HP sebagai berhala. Penyembahan berhala adalah persoalan hati. Tentu tidak ada salah dengan harta, dengan jabatan, dengan teknologi, misalnya dengan HP. Yang bermasalah adalah hati. Jika kita lebih memprioritaskan apa yang menyenangkan di hati, maka tanpa kita sadari telah menggeser atau menggantikan Tuhan sebagai pusat kehidupan. Maka terjadilah penyembahan berhala. Keinginan hati manusia tiada batasnya. Tepatlah ungkapan yang mengatakan, hati manusia adalah pabrik yang sangat produktif menghasilkan berhala. Demikian kata John Calvin. Saudaraku yang kekasih, nats ini juga mengingatkan kita agar waspada terhadap berhala. Sebab berhala itu tidak jauh. Ada di sekitar kita. Dia ada di hati kita. Iblis, si jahat, terus-menerus mencari celah, menggoda orang percaya agar menggantikan posisi Tuhan, serta mengubah arah ibadah kita. Si setan selalu berusaha mengacaukan pemahaman kita akan kemanusiaan dan keilahian Kristus. Penyembahan berhala adalah persoalan hati dan persoalan iman. Karena itu, mari kita buka hati diterangi oleh firman Tuhan dan memohon Roh Kudus untuk mengisi hati kita. Hanya dengan mengandalkan pimpinan Roh Kudus, kita dapat menjauhkan diri dari tarikan berhala-berhala modern dan menjadikan Tuhan Allah sebagai satu-satunya alamat penyembahan dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang menyapa kami di pagi hari ini. Peliharalah firman-Mu agar tinggal berdiam dalam hati kami. Jauhkan kami dari segala dosa yang mendukakan hati-Mu. Pimpin kami oleh Roh Kudus, agar kami tidak ditaklukkan oleh roh-roh zaman yang dapat memisahkan kami dengan Engkau, agar supaya ibadah kami hanya diarahkan kepadamu saja. Amin. In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. And the morning that you rose, all of heaven held its breath, till the stone was moved for good, for the Lamb had conquered death, and the dead
rose from their tomb, and the angels stood in awe, for the souls of all who'd come to the Father are restored. And the Church of Christ was born. Then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of all shall not kneel, shall not vain. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. GKPS TV.